Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran dan juga penjualan, di mana judul besar daripada praktikum kami yaitu mengenai digital marketing daripada warung bangun. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari kelompok 3, nama saya adalah Sania Christine Bangun dengan NIM 4122001077 dari kelas ABT 4C pagi. Selanjutnya, untuk keterangan nama dan NIM dari anggota kelompok 3 yang lainnya dapat dilihat di PowerPoint. Yang pertama saya jelaskan adalah mengenai sekilas terlebih dahulu tentang warung bangun. Warung bangun sudah berdiri sejak tahun 2009 hingga saat ini. Untuk lokasinya ada di Pemuda KSD Blok I nomor 53, Tiban, Batam. Untuk produk yang disediakan umumnya adalah kebutuhan rumah tangga seperti sembako, sayur-sayuran, lalu buah-buahan, peralatan dan perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan lainnya. Untuk kegiatan jual beli pada awalnya itu hanya menerapkan sistem offline, tetapi semenjak coronavirus menyerang Indonesia pada tahun 2020 lebih tepatnya, maka owner daripada warung bangun mengkombinasikan antara pemesanan secara offline dan juga online. Untuk pemesanan online dapat dilakukan melalui WhatsApp. Yang berikutnya kita bahas adalah mengenai kondisi digital marketing, konten marketing, social media marketing pada warung bangun. Untuk gambaran umum, pada saat ini warung bangun belum memiliki digital marketing sama sekali. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Penyebabnya itu ada beragam. Yang pertama adalah minimnya pengetahuan owner terhadap digital marketing. Yang kedua, perangkat elektronik yang belum memadai untuk melakukan digital marketing. Yang ketiga, melekatnya pemikiran atau adanya pemikiran pada owner bahwasanya untuk melakukan bisnis secara online itu sangatlah sulit, terutama untuk melakukan digital marketing. Yang berikutnya, penyebabnya adalah sulitnya untuk mempercayai orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah mengenai sistem penjualan terlebih dahulu yang akan saya jelaskan, yaitu sistem penjualan yang diterapkan oleh warung bangun. Di mana untuk sistem penjualannya untuk penjualan saat ini bisa dilakukan pemesanan secara offline dan juga online. Untuk offline bisa langsung datang ke warung bangun, untuk online bisa melakukan pemesanan melalui WhatsApp. Untuk sistem pembayaran juga dapat dilakukan secara cash ataupun transfer. Sedangkan untuk sistem pengambilan barang itu hanya diambil di warung bangun saja. Jadi tidak ada pengantaran barang ke rumah pelanggan. Yang berikutnya itu adalah mengenai solusi digital marketing yang kami berikan untuk warung bangun. Solusi digital marketing yang kami berikan itu ada 2. Yang pertama, kami membuatkan akun sosial media, juga sudah kami sertai dengan pembuatan contoh konten agar owner itu bisa tahu cara untuk memperkenalkan warung bangun kepada masyarakat luas dan juga dapat menarik perhatian daripada pelanggan untuk menjadikan warung bangun sebagai pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama terkait kebutuhan pangan. Untuk yang kedua itu, kami memberikan arahan kepada owner tentang cara menggunakan akun sosial media yang telah dibuat terkait kegiatan digital marketing yang akan berfokus pada kegiatan sosial media marketing. Untuk akun sosial media yang kami pilih itu adalah Instagram, di mana kami memilih Instagram untuk dijadikan sebagai wadah memperkenalkan warung bangun kepada masyarakat luas. Untuk username Instagram yang telah kami buat untuk warung bangun yaitu @warung_bangun_id. Baik, pada saat ini dapat teman-teman lihat bahwasanya kami sudah membuat akun sosial media. Yang bagian gambar yang tengah ini merupakan tampilan deskripsi warung bangun pada Instagram, di mana di dalam deskripsi tersebut kami cantumkan mengenai keterangan bahwasanya warung bangun menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga. Untuk jenisnya itu ada sembako, sayuran, alat kebersihan, dan juga buah-buahan untuk saat ini. Lalu lokasinya kami juga sertakan yaitu di Pemuda KSD Blok I nomor 53, Tiban, Batam. Selanjutnya, gambar yang di sisi sebelah kiri yaitu mengenai tampilan konten pada produk sayur-sayuran yang telah kami posting di akun Instagram warung bangun. Untuk temanya kami mengambil warna hijau karena seperti yang kita ketahui bahwasanya sayuran itu mayoritas berwarna hijau, sehingga kami memilih untuk menggunakan tema latar berwarna hijau. Lalu yang sebelah kanan itu merupakan tampilan konten pada produk sembako, di mana juga kami menggunakan tampilan warna hijau dengan ditambahi frame sebagai penguat atau sebagai pemerjelas daripada gambar yang telah kami posting. Selanjutnya, ini terlihat bahwasanya ada tampilan konten pada produk buah-buahan, di mana latarnya di sini kami mengambil warna pink. Lalu untuk gambarnya itu kami memilih bentuknya itu seperti lingkaran untuk membedakan daripada konten-konten yang sebelumnya. Lalu tetap di sini kami menggunakan latarnya ada di sisi warna-warna hijau. Selanjutnya di sampingnya itu menggunakan tampilan konten pada produk peralatan dan perlengkapan kebersihan, di mana untuk peralatan kebersihan kami menggunakan temanya berwarna coklat muda. Untuk bentuk daripada frame daripada gambarnya kami pilih yang berbentuk segi 6 untuk memudahkan atau lebih membuat menarik konten yang telah kami buat. Lalu selanjutnya di sini kami juga
telah melakukan analisa produk, di mana unit yang kami pilih itu ada 4, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya warung itu menjual beragam produk, sehingga kami mengelompokkannya hanya menjadi 4 produk saja, yaitu ada sayur-sayuran, buah-buahan, peralatan dan perlengkapan kebersihan, dan yang terakhir adalah sembako. Untuk list barang-barang yang ditampilkan di PowerPoint ini hanya kelompok besarnya saja. Selanjutnya, untuk yang kedua itu adalah kegiatan penentuan pasar, di mana penentuan pasar di sini kami melakukannya atau mengelompokkannya menjadi bagian geografi, lalu demografi, dan psikografi. Lalu selanjutnya kami melakukan penghitungan tingkat pangsa pasar, di mana di sini kami kelompokkan terlebih dahulu menjadi 4, yaitu ada sayur-sayuran, buah-buahan, peralatan dan perlengkapan kebersihan, lalu sembako. Untuk rumus pangsa pasar yang kami gunakan di sini adalah TPR atau tingkat pangsa pasar sama dengan PPN atau penjualan perusahaan tahun terakhir dibagi dengan total penjualan perusahaan selama berdiri. Di sini untuk sayur-sayuran, total penjualan tahun terakhir tahun 2021 yaitu sebesar 52 juta rupiah, sedangkan untuk total penjualan selama 12 tahun berdiri berdasarkan informasi dari owner didapatkan sekitar 390 juta karena setiap tahun itu mengalami peningkatan pendapatan. Lalu untuk yang sektor buah-buahan itu sekitar tahun 2021 saja didapatkan sebesar 14.400.000 dibagi dengan total penjualan buah-buahan selama berdiri yaitu berkisar 125.600.000. Lalu untuk peralatan dan kebersihan, total penjualan tahun 2021 itu sekitar 1.600.000 dibagi dengan 198.800.000 dapat hasilnya yaitu 0,1. Dapat hasilnya itu 0,1. Lalu untuk sembako yaitu 48 juta dibagi 360 juta didapat hasilnya 0,135. Selanjutnya kami menghitung tingkat pertumbuhan pasar. Untuk rumus daripada tingkat pertumbuhan pasar yaitu TPP atau tingkat pertumbuhan pasar sama dengan penjualan perusahaan tahun terakhir dikurang penjualan perusahaan tahun sebelumnya dibagi penjualan perusahaan tahun sebelumnya dikali 100%. Untuk sayur-sayuran diperoleh hasilnya 0,18%, untuk buah-buahan diperoleh 0,2%, untuk peralatan dan perlengkapan kebersihan diperoleh 0,05%, untuk sembako diperoleh 0,1%. Untuk tingkat pertumbuhan pasar kami menggunakan pendapatan tahun 2021 dan tahun 2020. Selanjutnya, kita akan membuat matriks BCG, di mana berdasarkan perhitungan tadi sudah didapatkan matriks BCG-nya bahwasanya untuk kelompok produk sayur-sayuran dan juga buah-buahan itu berada pada posisi stars, artinya kedua produk ini memiliki pangsa pasar yang tinggi dan juga tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan persaingan yang juga cukup tinggi. Sedangkan untuk produk sembako itu dan peralatan perlengkapan juga berada di posisi Cashco, yang artinya kedua produk ini memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi tetapi tingkat pertumbuhan pasarnya itu lebih lambat. Sehingga untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, kedua produk ini merupakan produk yang biasanya memimpin pasar tetapi lebih banyak membutuhkan biaya untuk dapat memenangkan pasar dan untuk mengantisipasi para pesaing yang lain bermunculan. Sedangkan untuk produk daripada peralatan dan perlengkapan kebersihan juga produk sembako itu berada di Cashco, artinya produk ini dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada yang dibutuhkan, dan keuntungan kedua produk ini juga akan lebih sering dimanfaatkan untuk membiayai produk-produk yang lainnya. Berdasarkan analisa BCG Matrix yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa keempat jenis produk yang dijual di warung bangun itu memiliki posisi yang berbeda. Untuk produk sayuran dan buah-buahan berada di posisi star, artinya kedua produk ini memiliki pangsa pasar yang tinggi dan juga tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi persaingannya ketat. Sedangkan untuk produk sembako dan peralatan juga perlengkapan kebersihan itu berada di posisi Cashco, yang artinya pangsa pasar daripada produk ini tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya itu rendah. Untuk usulan strategi dari kami kepada UMKM warung bangun, yang pertama adalah pemilik warung bangun harus mengembangkan metode dan sistem penjualan yang diterapkan pada proses jual beli. Yang kedua, menerapkan sistem digital marketing, konten marketing, dan sosial media marketing untuk meningkatkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Yang ketiga, usulan kami adalah untuk tetap konsisten menerapkan strategi digital marketing, konten marketing, dan sosial media marketing untuk memperoleh keberhasilan dalam menarik pelanggan dan mampu bersaing dengan kompetitor serta dapat mencapai tujuan utama organisasi, salah satunya memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya, mengembangkan dan meningkatkan sistem pencatatan pendapatan per tahun masing-masing produk dalam sistem digital agar mempermudah melakukan analisa BCG selanjutnya, serta untuk mempertahankan keberhasilan usaha. Baik, sekian presentasi daripada kelompok kami. Apabila ada salah kata, perbuatan yang telah sengaja atau tidak sengaja saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih.